Kobi Sonta merupakan sebuah negeri yang terletak di bagian utara Pulau Seram, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, pada sektor pertanian ini merupakan daerah transmigrasi bagi para masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain memiliki kekayaan alam pada sektor pertanian, negeri Kobi Sonta juga menjadi negeri yang dijadikan tempat bagi para santri untuk menuntut ilmu agama Islam di pondok pesantren yang ada di tempat ini. Hal inilah yang menarik perhatian dan rasa penasaran saya untuk melihat lebih dekat seperti apa kegiatan para santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, saya sudah sampai di pondok pesantren Khoiri Ummah yang ada di Kobi Sonta, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat seperti apa kegiatan para santri dalam menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Mari ikuti saya. Pondok pesantren Khoiri Ummah berdiri pada tahun 1995 yang didirikan oleh Kiai Haji Syahroni Abdul Aziz ZMA. Pondok pesantren Khoiri Ummah beralamat di Jalan Lintas Seram, Desa Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Maluku Tengah. Latar belakang dari pondok pesantren Khoiri Ummah ini, yang pertama memang saat itu kan wilayah di daerah sini itu kan wilayah transmigrasi, yang kebanyakan transmigran. Jadi memang pasokan pendidikan, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya itu jelas di situ sangat berkurang. Lalu hadirlah seorang yang bernama Al-Mukarram Kiai Haji Syahroni Abdul Aziz, itu tepatnya tanggal 21 Agustus tahun 1995. Beliau datang dari Jawa dan ke sini niatnya tekadnya cuma satu. Ingin memperbaiki akhlak baik dari segi nasionalisnya, perilakunya, termasuk substansi di bidang yang lain. Kemudian tujuannya ya itu mencerdaskan daerah sini. Alhamdulillah setelah beliau hadir ke sini tanggal 21 Agustus itu tahun 1995, masyarakat di sini welcome dan menerima itu. Lalu dilanjutkan pada tanggal 7 September tahun 1995 beliau kumpulkan masyarakat, lalu dilanjutkan lagi tanggal 9 September ya 1995, akhirnya diputuskanlah bahwasanya harus ada lembaga pendidikan yang dinaungi oleh pondok pesantren. Karena dengan adanya pendidikan yang dinaungi oleh pondok pesantren, menurut beliau substansi intelektualitas masyarakat di sini akan bertambah dan juga perilaku akan terkontrol, akhlaknya akan banyak diajarkan di sini, diteladani di sini. Lalu kalau bicara asrama yang pertama didirikan itu tanggal 29 September. Itu sampai sekarang tuh lokasinya berada di ujung barat, batas pemukiman dengan masyarakat Wai Putih. Nah, disitulah asrama pertama didirikan. Itu tepatnya tanggal 29. Tanggal 29 September 1995. Lebih dari 2 dekade, yakni 29 tahun sudah, sejak tahun 1995, Pondok Pesantren Khoiri Ummah berdiri sebagai sarana bagi para santri dalam mengembangkan potensi, membentuk karakter maupun sikap seorang muslim dan muslimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk pondok pesantren, kegiatannya salah satunya adalah mengkaji kitab kuning, juga menghafalkan Al-Quran, belajar retorika, juga berdakwah, juga pernah ada ajaran di mana harus bisa ngajar-ngajar Al-Quran, TPQ, dan juga cara-cara bagaimana di situ fikih-fikih yang ada amaliyahnya setiap hari. Seperti cara mengkafani mayit, cara mengimami sholat jenazah, dan lain-lain yang berhubungan dengan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti ngimami tahlil, bisa berkhutbah, dan lain-lain.
Pada proses pembangunannya, Pondok Pesantren Khoirul Ummah pertama kali membangun sekolah untuk jenjang pendidikan Raudatul Atfal atau setara dengan jenjang taman kanak-kanak. Setelah beberapa tahun berselang, barulah jenjang pendidikan yang lainnya mulai dibangun oleh Yayasan Khoirul Ummah. Pondok Pesantren Khoirul Ummah saat ini telah menaungi beberapa jenjang pendidikan, mulai dari tingkatan Raudatul Atfal atau setara dengan jenjang taman kanak-kanak hingga jenjang madrasah aliyah. Jumlah santri yang menuntut ilmu di Pesantren Khoirul Ummah saat ini kurang lebih berjumlah 600 orang santri. Para santri maupun siswa yang menuntut ilmu di Pesantren Khoirul Ummah bukan hanya berasal dari Kobisonta saja, namun beberapa santri juga ada yang berasal dari daerah lain atau di luar Provinsi Maluku. Oke, kalau untuk santri yang mondok di Khoirul Ummah itu jumlahnya sekitar 230 santri. Sekian lah, 230 sekian santri. Dari bermacam-macam daerah seperti Ambon, kemudian Gorom, ada juga yang dari Sorong, Papua. Mereka semuanya datang ke sini, tujuannya yang paling selalu kita tanyakan adalah memperdalam Al-Quran. Seperti tahfidz, juga belajar tafsir, dan bagaimana cara-cara memahami Al-Quran dengan benar. Dan tak lupa mereka juga menginginkan adanya pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Khoirul Ummah. Tujuan mereka dan tujuan kita yang agar bisa menciptakan generasi yang benar-benar paham tentang Islam, yang dimana bisa merubah dari kondisi yang jahiliyah, yang nggak tahu hukum. Kalau banyak sekarang adanya kriminal-kriminal, berarti menandakan bahwa di daerah tersebut kurang paham tentang agama. Maka tujuan kita juga salah satunya meminimkan adanya kriminal, adanya kejahatan-kejahatan yang lain dengan memahami Islam tersebut. Jenjang Raudatul Atfal merupakan jenjang yang paling dasar di bawah naungan Pondok Pesantren Khoirul Ummah. Jenjang Raudatul Atfal ini pula yang menjadi jenjang tingkat sekolah yang pertama kali dibangun. Pada awal berdirinya yayasan ini di tahun 1995. Tujuan dari didirikan Raudatul Atfal untuk menanamkan nilai-nilai dasar agama Islam bagi para siswanya. Jenjang Madrasah Ibtidaiyah Khoirul Ummah sebagai lembaga pendidikan Islam pada jenjang sekolah dasar. Ada yang membuat saya kagum dengan salah satu metode pembelajaran pada ujian praktek sekolah dasar Khoirul Ummah, khususnya siswa kelas 6. Setiap siswa sudah sejak dini diajarkan untuk mengamalkan salah satu amalan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang sodaqah jariyah. Amalan tersebut bisa dalam bentuk seni budaya dan kesenian maupun barang yang bermanfaat yang akan dipergunakan untuk keperluan sekolah mereka setelah dinyatakan lulus dari sekolah dasar. Madrasah Sanawiyah Khoirul Ummah. Madrasah Sanawiyah yang setara dengan sekolah menengah pertama yang bertujuan untuk mengembangkan potensi santrinya agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa lewat pelajaran-pelajaran keagamaan yang diajarkan. Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA merupakan jenjang pendidikan atas yang ada di Pondok Pesantren Khoirul Ummah. Sama hal dengan jenjang pendidikan lainnya yang ada di Pondok Pesantren Khoirul Ummah, pada jenjang ini pun santri belajar tak hanya pelajaran umum saja, melainkan juga pelajaran agama yang menjadi ciri dari lembaga pendidikan Islam. Dalam setiap jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Khoirul Ummah, kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan santri dan pondok pesantren, serta menggunakan kurikulum nasional, agar santri bisa mendapatkan pendidikan yang seimbang. Kalau target ke depan ya kita yang pertama jelas
melanjutkan visi misi beliau berkiprah di dunia pendidikan yang sangat terasa terkendala untuk mencapai target berikutnya itu mungkin sarana sebenarnya. Bagaimanapun juga sarana ketika tidak lengkap untuk mencapai visi misinya itu tidak bisa nyampe. Terutama visi beliau yang saat ini sedang sedikit tertunda. Visi beliau itu kan dulu awalnya itu pertanian dimajukan lewat sini. Makanya nama pertama Khoirul Ummah ini sebenarnya Yayasan Pondok Pesantren Pertanian Khoirul Ummah. Ada kata pertanian di situ. Nah, sekarang kata pertanian itu sudah tidak ada, jadi kita konsentrasi penuh di pendidikan dan sosial. Nah, itu yang belum tercapai untuk menyentuh masyarakat yang notabene transmigran. Itu untuk penerus-penerus ini belum mampu di situ. Kenapa? Karena sarana dan prasarana mungkin gitu. Dalam proses pengembangannya, terutama dalam upaya peningkatan kualitas santri, Pondok Pesantren Khoirul Ummah memiliki tenaga pengajar yang tentunya berpengalaman di bidang masing-masing. Dengan jumlah yang dioptimalkan sesuaikan dengan jumlah santri, selain itu santri yang menuntut ilmu di pesantren ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Pulau Seram maupun Pulau Ambon. Good morning everyone, let me introduce myself. My name is Ayu Syifa Abianita. You can call me Syifa. I'm from Laping Pulau. Hello, my name is Wahyu Alfi Maudani. You can call me Alfi. I'm from Iswaitila. Alasan saya ingin mondok di sini adalah yang pertama saya ingin memperdalam ilmu agama. Dan saya juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang hafidz Al-Quran. Alhamdulillah dibantu dengan doa orang tua dan semangat dari teman-teman serta usaha saya sendiri juga, dan Allah meridhoi hal itu. Saya di sini sudah menghatamkan Al-Quran saya, dan sekarang ini sedang memproses untuk memulai hafalan hadis. Suka dan duka, sukanya ya saya mempunyai banyak pengalaman yang menarik, mempunyai teman-teman yang banyak karena berasal dari daerah yang berbeda-beda. Juga sukanya itu saya menjadi lebih baik karena terarah oleh ajaran-ajaran agama Islam dan dididik dengan baik oleh para ustadz dan ustazah. Kalau duka saya pribadi sebagai seorang hafidz Al-Quran, ya tantangan-tantangan dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya terkadang tidak semua hafalan juz-juz itu tuh mudah, tetapi itulah yang membuat saya semakin semangat dalam menghatamkan Al-Quran. Buat teman-teman sekalian yang masih belum mondok atau yang berkenan ingin mondok, semangat terus, karena dunia pondok itu mengajarkan kita arti kehidupan dengan sebaik-baiknya. Saya pribadi merasakan hal itu karena memiliki teman-teman yang baik, juga dalam bimbingan guru-guru yang baik, serta merasakan nikmatnya kehidupan yang terarah dan terprogram, sehingga bisa membedakan kehidupan kita sebagai anak pondok dengan anak luar. Dan yang utama adalah membanggakan orang tua serta menumbuhkan rasa aman dari orang tua sendiri, karena kita di sini dijaga dan diajarkan ilmu-ilmu agama. Saat waktu istirahat sekolah dan makan siang selesai, para santri putra maupun putri bersiap melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur dilaksanakan di Masjid Baitul Khoir yang ada di area pesantren Khoirul Ummah. Kegiatan santri dilanjutkan dengan pembacaan dan setoran penghafalan ayat suci Al-Quran.
Santri kemudian menyetor ayat hafalan mereka kepada ustadz maupun ustazah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Setelah menyetor ayat hafalan, kegiatan dilanjutkan dengan membaca doa sore oleh para santri. Kegiatan doa sore biasanya dilakukan di dalam pendopo masing-masing, baik dari santri putra maupun santri putri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat menjelang maghrib, para santri mulai berbondong-bondong berjalan bersama menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sambil menunggu sholat maghrib, biasanya para santri akan melantungkan zikir bersama-sama. Kegiatan santri dilanjutkan dengan kegiatan tahasus diniyah. Tahasus diniyah merupakan pembelajaran kitab kuning dari para ulama salaf, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan ilmu tafsir. Yang ditanyakan. Ustaz, kalau semisal ada orang Islam, terus dianya masuk Kristen selama 6 bulan, terus dia mau berpindah agama lagi ke Islam, kira-kira 6 bulannya itu dia wajib mengkodok salat atau enggak? Para santri di sini diharapkan dapat lebih mendalami ilmu agama sesuai dengan panduan ulama salaf. Hal yang selalu diajarkan di hampir semua pondok pesantren adalah cara berdakwah atau berkhotbah. Hal ini bertujuan agar nanti santri yang sudah selesai belajar di pondok pesantren nantinya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana mereka bisa menyampaikan ke orang lain, baik secara perorangan atau nanti saat diberi kepercayaan untuk memberikan tausiah keagamaan di depan banyak orang. Menurut Imam Ghazali, ada 2 pengertian tentang puasa. Yang pertama, puasa adalah mencegah atau meninggalkan dan merupakan amaliyah yang tidak bisa dilihat siapapun. Pada sepertiga malam, saat rasa dingin masih menyelimuti, santri sudah mulai bergegas memulai aktivitas dengan melakukan sholat tahajud berjamaah. Biasanya para santri langsung melanjutkan kegiatan ibadah mereka dengan membaca doa serta amalan malam.
Selain pendidikan formil, Yayasan Pondok Pesantren Khairul Ummah memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti badminton, voli, hingga kesenian kaligrafi. Dan waktu kelulusan itu pun tiba. Saya berkesempatan untuk melihat langsung prosesi wisuda di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Di tahun ini, Pondok Pesantren Khairul Ummah meluluskan siswa dan siswi santri mereka, yaitu dari jenjang pendidikan Raudatul Atfal dan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. Untuk harapan kita kepada para santri semuanya, dia bisa nanti menghidupkan agama Islam, baik nanti profesinya apapun, baik dia jadi pejabat, baik dia jadi petani, baik dia jadi pekebun, ataupun dia jadi pengusaha, tetap dalam landasan menegakkan ajaran-ajaran Islam yang ada di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Harapan kami terhadap semua instansi terkait yang ada hubungannya dengan pendidikan, baik Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, termasuk para simpatisan-simpatisan Khairul Ummah, kiranya bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat Khairul Ummah, dan tentunya kita juga berharap minta doa gitu, bahwasanya misi Khairul Ummah bisa terus dilanjutkan sampai kapanpun juga. Yayasan Pesantren Khairul Ummah berharap setiap siswa dan siswi mereka atau para santri yang telah diwisuda senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi manusia yang kompeten dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta bermanfaat bagi sesama. Pemirsa, demikianlah program Jejak Islam pada edisi Thohibul Ilmi, menuntut ilmu di Pondok Pesantren Khairul Ummah, Kobisonta, Maluku Tengah. Sampai bertemu pada Jejak Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.